Perkenalkan, nama saya Vina Cantika Anggraini M20110601. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi, tahapan evolusi, perkembangan teori evolusi, prinsip-prinsip evolusi, mekanisme evolusi, dan bukti-bukti evolusi. Yuk teman-teman, kita simak sama-sama materinya. Yang pertama, yaitu evolusi, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa Inggris evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Teori evolusi menjelaskan bagaimana terjadinya proses perubahan makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak dan beraneka ragam, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan, evolusi progresif, evolusi agresif. Tahapan yang evolusi yaitu menurut Teilhard de Chardin, proses evolusi dibedakan menjadi tiga tahap: geosfer, tahap prahidup, tahap perubahan terutama penyangkut perubahan tata surya, tahap biosfer. Tahap biosfer yang dimasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. Tahap mesosfer, pada tahap ini yang penting pada makhluk hidup manusia adalah terjadinya evolusi kesadaran batin yang semakin mantap. Selanjutnya yaitu perkembangan teori evolusi. Yang pertama, teori Lamarck. Ide pokok Lamarck adalah bahwa bagian-bagian tubuh yang lebih banyak digunakan untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan bagian-bagian tubuh yang tidak digunakan disuse akan mengalami penurunan. Jadi pada teori Lamarck, adaptasi terhadap lingkungan merupakan produk utama evolusi. Yang kedua yaitu teori Darwin. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Selanjutnya, prinsip-prinsip evolusi. Pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu seleksi alam adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang banyak dibandingkan yang lain. Hanjutan atau pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat terjadinya acak. Pada umumnya, hajatan atau pergeseran genetik disebabkan oleh bencana besar, misalnya letusan gunung berapi dan tsunami dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu aliran gen, pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. Yang D, mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme, suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. E, perkawinan tidak acak. Perkawinan yang tidak acak akan meningkatkan jumlah genotip homozigot dari lokus gen pada individu sehingga menyebabkan populasi berevolusi. Selanjutnya yaitu bukti-bukti evolusi. Yang pertama, sisa organisme masa lampau, fosil. Yang B, distribusi geografis spesies, biogeografi. C, anatomi perbandingan. D, embriologi perbandingan. Dan D, biologi molekuler. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.